Pemirsa, si Adel ketahuan nuker kadonya si Dias. Ya, bikin malu. Niat sih cari pujian, nggak taunya dipermalukan. Lebok ya. Terus yang lebih parahnya lagi, emaknya nih si Mawar, dia ini sengaja supaya dapat pujian dari Tante Hanum. Dia sengaja beli barang branded yang mahal banget. Dan bodohnya dia beli barang tersebut pakai uang perusahaannya Raja. Secara kebetulan para pemirsa, pada saat itu dia ketahuan oleh tim audit dari orang kepercayaannya si Raja. Karena ada pengeluaran yang mahal banget, tapi itu nggak jelas buat beli apa. Setelah diselidiki ternyata itu buat beli kado ulang tahun Tante Hanum. Aduh, niatnya ingin menjilat, mencari pujian dari Tante Hanum. Ibu dan anak ini dia dipermalukan para pemirsa. Lebok. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Seperti biasa teman-teman, kita akan membahas alur cerita dan juga sinopsis dari drama series Amka di episode yang 111 dan juga 112. Cerita ini akan kita mulai dari sebuah persidangan si Ranikor dan juga Renata. Wah, hari yang ditunggu-tunggu sama mereka akhirnya tiba, di mana pada saat itu Renata sudah diputuskan menerima hukuman selama tahun. Sedangkan Ranikor mendapatkan hukuman kurang lebih sekitar 25 tahun. Wow. Bisa ketuaan di penjara tuh ya. Dan pada saat mereka sudah mendapatkan putusan dari pihak hakim ya, akhirnya mereka dipindahkan penjaranya di lokasi yang berbeda. Pada kesempatan ini mereka mendapatkan teman baru dong. Dan benar saja teman-teman, ketika Rani dan juga Renata masuk di penjara yang baru, mereka akhirnya disambut dengan para geng-geng narapidana wanita yang kebetulan mungkin saja mereka sudah lama di penjara di tempat tersebut para pemirsa. Dan akhirnya sambutan meriah pun langsung diberikan kepada dua orang yang baru saja datang, yaitu Rani dan juga Renata. Kalian tahu sambutannya meriah seperti apa? Mereka dijambak dan juga ditendang. Dan lagi mereka kembali mengalami sebuah penyiksaan yang begitu luar biasa di dalam penjara para pemirsa. Apes memang di saat lagi hamil, justru si Ranikor ini malah mendekam di penjara yang lumayan lama banget ya, 25 tahun guys. Bahkan pada saat itu juga Arsi sempat mengatakan kasihan banget ya sama si Ranikor, dia harus di penjara kurang lebih sampai 25 tahun. Dan gak kebayang kalau misalnya anaknya lahiran dan tiba-tiba anaknya udah gede atau udah dewasa. Jadi si Ranikor ini udah pasti banget tuh ya yang namanya proses pertumbuhan anaknya gak bakal tahu banget gitu. Jadi Arsi sempet iba sih sebetulnya sama kejadian yang menimpa si Ranikor ini. Tapi apalah daya, pada saat itu memang ini adalah sebuah hukuman yang memang harus diterima oleh si Ranikor para pemirsa. Dan lagi-lagi teman-teman, pada saat ini perut Ranikor ini sudah semakin besar. Dia pemikirannya sudah gak mikirin badan sendiri, melainkan pada saat itu pemikirannya bagaimana caranya dia mungkin saja masa depan anaknya walaupun dia saat ini di dalam penjara. Jadi dia ini mikirannya udah kemana-mana. Nama aja belum lahiran nih udah dikasih sama dia. Karena pada saat ini Ranikor merasa bahwa dirinya sangat sayang sekali dengan anak yang dikandungnya. Bentar lagi ngebrojol ya guys. Apakah Ranikor lahir dengan selamat kemudian dia terus mendekam di dalam penjara, atau Ranikor ini akan meninggal pada saat melahirkan? Opsi yang kedua ini sepertinya bakal terjadi di cerita drama series Amka ini teman-teman. Semakin menarik sih guys ya. Lalu di cerita lain nih teman-teman, kita tahu semua pada saat ini si Tante Hanum ini kan memang ya manusia tantrum sih menurut gue. Dimanapun ngelihat Arsy, dimanapun dia melihat Dias, bawahnya tuh emosi, pengennya ngomel aja gitu. Udah kayak ngelihat setan aja gitu ya, bawahnya tuh ngomel aja gitu. Sebetulnya yang menjelma jadi setan itu adalah dirinya gitu. Iya, gue bingung gitu ketika ngelihat Arsy atau ngelihat Dias dimanapun pada saat apapun gitu ya. Tante Hanum ini bawahnya pengen ngomel aja gitu. Dan secara kebetulan pada saat ini teman-teman ya, keluarga Pak Irwandi ini secara kompak mau ngasih surprise buat Tante Hanum karena memang lagi
mau merayakan ulang tahun ya teman-teman. Dan gak tanggung-tanggung ya ketika keluarga Pak Irwandi ingin memberikan surprise khususnya anaknya yaitu Dr. Iqbal para pemirsa. Perjuangan yang luar biasa juga itu dilakukan oleh si Dias. Semata-mata pada saat itu bukan hanya ingin mendapatkan restu ya bisa berpacaran atau bahkan bisa menikah bersama si Dr. Iqbal ini, melainkan pada saat itu Dias juga berpikir bagaimana caranya supaya Tante Hanum ini bisa baik loh sama keluarganya Arsy, dan mungkin khususnya lebih ke Arsinya kali ya, karena tantrum banget gitu kalau ngeliat Arsy. Dan niat baiknya si Dias ini luar biasa banget ya perjuangannya untuk bisa mendapatkan tanda tangan dari seorang Chef Junet yang terkenal di kota Jakarta, bahkan mungkin di seluruh luar negeri juga terkenal lah gitu ya Chef Junet ini ya. Kalian tahu gak sih Chef Junet itu siapa? Ya kalau Chef Junet sih gue tahu. Kalau Junet sih kayaknya rumahnya dekat sebelah rumah Mang Haji Romli sih kayaknya gitu. Bukan, ini Chef Junet yang terkenal yang memiliki restoran termahal di kota Jakarta para pemirsa. Kalau yang tadi mah dialog saya. Kembali lagi teman-teman, perjuangan si Dias ini luar biasa banget untuk mendapatkan tanda tangan dari salah seorang yang memang digemari oleh si Tante Hanum itu. Dan akhirnya para pemirsa, di momen yang ditunggu-tunggu ketika semua sudah dipersiapkan, sengaja Tante Hanum ini mau diprank sama keluarga Pak Irwandi. Dan kebetulan sekali muncullah Arsy yang memang pada saat itu sedang ngelamun gitu ya, sedang mikirin yang mungkin saja baru terjadi, yaitu anak yang dikandungnya pada saat itu kan keguguran gitu ya. Jadi si Arsy ini ngelamun gitu, jalan di kolam sendirian gitu. Tiba-tiba Tante Hanum ini ngelihat si Arsy lagi jalan sendirian. Dia ngomel-ngomel tuh guys ya. Pokoknya nggak ada angin, nggak ada hujan, dia tuh ngoceh-ngoceh gitu. Udah kayak mama kehilangan ember gitu, yang bawahnya ngoceh aja sama anaknya. Sampai tuh yang paling parahnya dia ngoceh ya lepas kontrol, dia kecemplung di kolam sendirian, nyalain Arsy juga. Padahal pada saat itu dilihat sama 3 orang laki-laki di rumah itu, ada Pak Irwandi, ada Iqbal dan juga ada Raja. Itu udah saksi hidup banget gitu bahwa si Arsy itu nggak pernah yang namanya ngedorong Tante Hanum sampai jatuh ke kolam renang. Tapi pada saat itu apa yang terjadi Pak pemirsa? Ya udah, si Tante Hanum ini ngoceh aja gitu, malah marah-marah sama si Arsy Pak pemirsa. Dan ternyata pada saat itu mencoba untuk diredamkan emosinya oleh Pak Irwandi dan juga Dr. Iqbal. Hal yang membuat si Tante Hanum ini emosinya reda adalah sebetulnya kami sudah tahu bahwa hari ini adalah ulang tahun Mama. Maka dari itu saya sudah membooking restoran termahal di kota Jakarta yang sengaja untuk merayakan hari ulang tahun Mama. Dan mendengarkan hal itu Pak pemirsa, si Hanum ini langsung senyum sumringah gitu. Emosinya tuh langsung hilang gitu. Urat mencot-mencotnya tuh hilang gitu. Aduh Hanum ya, kenapa nggak tenggelam aja sih di kolam? Dan singkat cerita para pemirsa, hari yang dinantikan oleh si Tante Hanum ini pun tiba ya, di mana mereka berkumpul untuk merayakan ulang tahun dari Tante Hanum. Kemudian pada saat itu secara tidak sengaja sosok wanita yang memang sudah dibenci banget nih sama keluarga Pak Irwandi, yaitu Ibu Mawar dan juga anaknya nongol guys ya. Jujur sih bukan hanya Raja, Iqbal dan juga Pak Irwandi yang emosi, gue yang nonton juga emosi guys. Bawahnya pengen nampol aja gitu, pengen meeting aja gitu. Dan pada saat itu juga si Pak Irwandi sempat komplain tuh sama si Hanum ya kan, kakak kenapa kok keluarga ini diundang, kan ini acara keluarga kita, kenapa harus mengundang orang lain di luar keluarga kita. Dan pada saat itu Tante Hanum langsung bilang apa coba, emang masalah gue ngundang sahabat gue sendiri, ngapain sih kalian ngatur-ngatur gue, kan hari jadi gue, ini hari spesial gue pengen happy pokoknya. Pokoknya omongan Pak Irwandi itu udah kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri atau sebaliknya lah begitu ya, udah kayak serosotan anak-anak yang ada di waterboom gitu, serot-serot gitu keluar gitu aja. Iya si Hanum ini aneh emang gitu, aneh ya. Dan ketika proses tiup lilin sudah selesai, pada saat itu orang yang pertama memberikan kado adalah Arsy. Dengan bangganya pada saat itu dikawal dengan suaminya bahwa ini adalah kado dari kami berdua. Semoga kado ini bisa membuat Tante Hanum bahagia dan juga semoga kado ini bisa bermanfaat. Matanya tuh langsung melotot ketika dia mendapatkan sebuah kado yang sangat mahal. Kenapa? Karena begitu dibuka isinya itu barang branded dan mewah banget. Dan otomatis memang itu kesukaannya Tante Hanum guys ya. Cuman sayangnya udah dikasih kado ya sama Arsy dan juga Raja. Tahu nggak dia bilang apa? Pasti ini dari Raja ya, pasti kamu yang beliin. Arsy, kamu cuman ngasihin doang kan, semuanya tetap pakai uangnya Raja. Kan bikin emosi kita guys. Bukannya bilang makasih, malah semakin mengejek bahkan menghina para pemirsa.
Hanum, kalau Arsin ngasih kado ke Tante Hanum percuma. Bukannya dibilang makasih, ya malah diejek. Udah itu dihina kan. Udah beli mahal-mahal dihina pula. Kan kasihan sih saya mah. Makanya udah saya sarankan sih kepada Arsi dan Raja, daripada ngasih kado mahal-mahal buat Tante Hanum, mendingan ya bagi-bagi aja buat kita. Kita masih nerima gitu ya. Dan ketika acara ini terus berlangsung para pemirsa, si Adel ini nggak tahu gimana ceritanya bawa kado dari rumah tuh bungkusnya sama kayak si Dias gitu. Entah mungkin memang udah sengaja diniatin dari rumah, si Adel ini sengaja nantinya begitu di meja makan mau ditukar. Dan ternyata bener guys ya. Apa yang terjadi pada saat itu? Si Adel ini diam-diam sambil duduk sambil memperhatikan orang ngobrol, dia malah menukar kadonya dengan kadonya si Dias yang memang pada saat itu duduknya bersebelahan banget sama Dias. Terus liciknya lagi si Adel nih guys, begitu sudah menukar kadonya Dias di bawah meja itu, dia nggak langsung ngasihin ke Tante Hanum. Dia nunggu si Dias dulu yang ngasihin ke Tante Hanum. Tujuannya biar apa? Biar si Dias ini dipermalukan oleh Tante Hanum di depan keluarga mereka. Paham sih, sengaja banget itu. Jadi dia biar mereka berdua tuh ya, ibu dan anak ini, si Adel sama si Mawar ini sengaja ngasih kadonya terakhiran banget gitu lah. Supaya kenapa? Supaya dia mendapatkan pujian. Yang pertama, si Mawar ini kan beli barangnya branded banget, mahal banget. Otomatis dong pasti dia bakal dipuji. Padahal belinya itu pakai uang perusahaan. Kan banyak ya. Udah gitu perusahaannya ya perusahaannya Raja lagi. Aduh ya, bodoh banget gitu ya. Dan singkat cerita para pemirsa, pada saat Dias memberikan kado ke Tante Hanum, secara otomatis pada saat itu Tante Hanum itu langsung ngeledekin si Dias. Karena isi kadonya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si Tante Hanum. Otomatis pada saat itu Tante Hanum langsung tantrum, marah-marah tuh ya. Dihina, dimaki, udah deh ya. Udah kayak emak-emak kehilangan penggorengan gitu, marah-marah banget kayak gitu. Abis tuh Dias diomelin situ. Tapi karena pada saat itu didampingi sama Ibu Dahlia, jadi si Dias ini sempat diredam emosinya. Dan akhirnya momen yang sudah ditunggu-tunggu, Mawar langsung memberikan kado kepada Tante Hanum dengan barang branded dan sangat mahal sekali. Pada saat itu si Mawar ini langsung dipuji-puji banget sama si Tante Hanum. Wah, inilah begitulah begitu. Pokoknya diabung-abungin lah gitu ya. Diapung-apungin banget tuh si Mawar. Jadi otomatis si Mawar langsung merah mukanya saking senangnya dipuji-puji ya, di depan Pak Irwandi, di depan Raja, dan juga di depan keluarganya Arsi para pemirsa. Seneng banget, bangga banget gitu ya. Terus disusul lah yang kedua, yaitu si Adel ngasih kado. Kemudian begitu dibuka sama Tante Hanum, dia langsung seneng. Wah, baju dengan tanda tangannya si Sep Junet para pemirsa. Salah satu koki terkenal yang mungkin saat ini menjadi favoritnya si Tante Hanum. Otomatis pada saat itu senang banget para pemirsa. Dia semakin dipuji. Jadi dua-duanya ini dipuji sama Tante Hanum. Wah, ini loh contoh, ini loh contoh. Udahlah pokoknya gak usah bagusin. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu para pemirsa? Ketika baju dengan tanda tangan tersebut itu dibuka-buka di meja makan, Iqbal, orang yang paling pertama memprotes bahwa kado yang dipegang sama Tante Hanum itu adalah milik dari Dias. Begitupun juga dengan Raja meyakinkan pada saat itu, ini adalah kadonya Dias, bukan kadonya si Adel. Karena aku tahu persis pada saat itu baju ini sudah kami lihat. Dan tidak tanggung-tanggung pada saat itu juga ada saksi yang berikutnya, yaitu Ibu Dahlia. Karena pada saat sebelum berangkat, si Dias ini sempat membuka isi kado yang nantinya bakal diberikan ke Tante Hanum, yaitu baju dengan tanda tangan Sep Junet para pemirsa. Dan pada saat itu akhirnya mereka memvonis bahwa si Adel telah mencuri kado Dias yang akan diberikan kepada Tante Hanum. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Si Adel dipermalukan di depan keluarga mereka. Lebok sih. Dan yang lebih parahnya pada saat itu juga para pemirsa, tiba-tiba Raja mendapatkan sebuah kabar dari kantor bahwa ada pengeluaran tak terduga yang nilainya tidak sedikit, bahkan bisa dibilang mungkin puluhan bahkan ratusan juta. Tetapi pada saat itu keterangan dalam pengeluaran tersebut masih tidak jelas, sampai pada akhirnya orang kepercayaan dari Raja pun membeberkan bahwa Ibu Mawar telah melakukan sebuah pengeluaran yang sangat besar dari perusahaan Raja. Raja bertanya-tanya, jangan-jangan barang yang dibeli oleh si Mawar ini adalah barang yang memang sengaja dibeli dengan uang perusahaan dirinya. Dan secara otomatis kemungkinan besar pada saat itu para pemirsa, Ibu Mawar bisa dipecat untuk
yang kedua kalinya. The Box ya. Oke teman-teman, ini adalah alur cerita dari sinopsis dari trailer drama series Amka. Mohon maaf kalau ada kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.